Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini di kelas online call CEO bersama Ustadz Muhlisin. Untuk agenda malam hari ini adalah agenda lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang riset kata kunci, kemudian mengenai CEO itu seperti apa dan seterusnya. Akhirnya sekarang kita sampai ke acara yang lumayan mendebarkan, soalnya nanti teman-teman bakalan dibedah karyanya atau bukan karya dibedah blognya atau websitenya untuk kita diskusikan di malam hari ini. Atau nanti mungkin dari teman-teman sendiri mungkin bisa mengirimkan alamat blognya, atau mungkin sudah sudah diaudit mungkin ya Ustadz. Monggo saya berikan waktunya sepenuhnya ke Ustadz Muhlisin. Saya mandu acaranya nanti ketika ada yang ada yang bertanya atau yang gimana gitu. Monggo. Mikrofonnya masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Terima kasih Mas Sadli dan juga semua teman-teman yang sudah hadir. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, insya Allah malam hari ini kita akan langsung bedah website begitu ya. Bedah website, atau juga kalau sudah dari kemarin kemudian ada yang sudah posting artikel yang didesain untuk artikel SEO gitu, nanti bisa kita bedah juga begitu. Nah mungkin bisa kita mulai. Kayaknya di grup kemarin ada domain yang belum terjawab ya. Mungkin dimulai dari situ dulu begitu ya. Kemarin itu domain apa ya yang belum ya? Yang kemarin ya, bentar. Bentar saya buka WA juga. Yang ini kayaknya belum Ustadz. Yang rata-rata kemarin ini sih bagian keywordnya doang. Oh, keywordnya. Mau dimulai dari yang siapa hadir ini? aja, yang hadir aja malam. Oh ya, yang hadir dulu. Yang hadir berarti ada Mbak Naki. Nah itu udah itu blognya Mas Koko di WA tadi udah ada. Di HTTP kokonata.net. Screen sekalian ya. Iya. kokonata.net. Oh, pakai tanda strip Koko, strip Nata. Oh. Yang ini beda ya? Beda orang. Banyak soalnya. Padahal nama domainnya sudah unik gitu. Ya, cuma jadinya banyak yang sama sih. Produk kelapa kayak gitu-gitu kan. Ya ini ya.
Jadi domain ratingnya masih 3. Ini untuk referring domain sebenarnya banyak ya, 200. Tapi kenapa domain ratingnya 3? Bisa kita lihat. Ini Referring domain maksudnya apa, domain-domain Kak? yang menghubungkan apa namanya, yang menjadi backlink-nya begitu ya. Ada 200, dan di sini juga kita bisa melihat gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan backlink yang kuat, itu di antaranya kita bisa bikin blog dan kemudian pada profilnya itu kita cantumkan website kita. Jadi bisa kita lihat ini ya, yang domain rating yang tinggi, nah ini 93, itu adalah draftblogger.com. Sementara kalau yang blogspot, nah itu ini yang langsung blognya itu domain ratingnya cuma 0 gitu ya. Ini nah, blogspot 0. Tergantung sih. Ini ada yang 1, ada yang tinggi juga kalau sudah. Tapi kalau blogger.com ini halaman profilnya ya, itu memang langsung punyanya blogger domain ratingnya. Jadi menjadi backlink yang sangat kuat. Berarti ini ya Ustadz ya, apa namanya, backlink profile itu berpengaruh berarti ya ke Iya, domain rating. ini kan dari profile ya ini ya, draftblogger.com. Kalau Nah, coba kita lihat ininya, backlink. Ini gimana biar kelihatan? Itu kayaknya karena mungkin ini ya, karena saya tuh komentar tapi dengan meninggalkan apa alamat blog saya gitu, mungkin itu sih ya. name URL. Iya. Nah ini yang paling kuat itu di sini, Profile. profil. Nah ini yang kuat gitu ya. Nah di sini nih. Kalau dapat backlink dari sini itu ini domain ratingnya tinggi sekali karena dia dihitung sebagai blogger.com, bukan per apa namanya, per blog gitu. Kalau blog blogspot.com itu kan akhirnya domain ratingnya kan tergantung ininya ya, tergantung masing-masing URL. Gitu. Tapi kalau ini langsung punyanya blogger.com. Ini juga ada beberapa ya, blogger Laila Hana, kemudian ada blogger yang lain juga. Kalau ini keseluruhan backlink, jadi semua backlink ada di sini. Tapi kalau yang domain rating ini berapapun jumlahnya, kalau dia berasal dari satu domain yang sama, dihitung 1. Dan Aref itu menghitungnya dimulai dari domain rating. Di domain rating, kemudian nanti apa namanya, referring domain, setelah itu baru backlink. Makanya kalau kita memprioritaskan begitu,
mana yang lebih kita kejar antara referring domain dengan backlink itu yang lebih utama adalah referring domain. Karena referring domain pasti menjadi backlink, sementara banyak backlink itu bisa jadi berasal dari satu referring domain yang sama. Apalagi kalau ditaruh di bawah begitu ya. Misalnya kalau di footer itu kan ada yang semua halaman footernya sama. Nah, kalau ditaruh di situ itu otomatis satu referring domain menjadi sekian banyak backlink tergantung berapa page yang ada di blog atau website itu. Nah, selain blogger.com itu ada beberapa media sosial yang bisa memberikan backlink yang tinggi seperti ini. Misalnya about.me itu domain ratingnya juga tinggi. Kemudian apalagi ya? Wattpad bisa. Itu juga. Nah ya banyak ya. Termasuk juga ketika kita punya akun Kompasiana, punya akun Kaskus. Kalau itu nanti sifatnya kontekstual ya, artinya kita bikin artikel, kemudian kita berikan link yang mengarah ke website kita. Nah itu juga menjadi backlink yang kuat. Nah ini kalau yang .blogspot.com ya tergantung masing-masingnya dia berapa ininya, berapa domain ratingnya. Ini ada dari SEObrother.com, kemudian bangsaiha.com, nah, dan seterusnya. Ini ada 200. Cuma heran saya, ini mestinya kalau 200 hasilnya lebih tinggi ya dari 3 begitu domain ratingnya. Pak loadingnya lama, habis kena hujan. Nah, ini komentar di blog lain sih kayaknya. Kenapa? Suaranya kecil, Zat. Kayaknya ini mungkin kecil ya. Mungkin kita bisa melihat kan suka ya sebelum apa itu mungkin karena saya suka dulu sih sebelum apa yang Google link banget. Suaranya putus-putus, Pak. Di rating. Iya, suaranya tidak seberapa terdengar, putus-putus. Orang rating domain kayak gitu ya. Sambil nunggu mungkin bisa dilanjut aja, Ustaz. Iya. Kayaknya terkendala di koneksi. Yang perlu juga kita perhatikan untuk kita perbaiki ini juga biasanya kalau set apa namanya ketika set audit itu juga ini penting dilakukan, yaitu kita melihat broken backlink. Jadi link-link yang rusak gitu. Tapi ini nggak ada ternyata, alhamdulillah gitu ya. Kita bisa melihat di sini untuk anchor-nya.
koneksi saya juga tidak seberapa cepat dari biasanya. Nah, ini anchor yang diberikan gitu ya. Jadi kata-kata yang kemudian ini dilingkan ke blog kita. Yang paling banyak langsung pakai nama blognya gitu ya, Coconata. Tapi ada juga yang keyword gitu ya. 4 cara isi pulsa kartu as paling mudah dan terpercaya. Nah, tapi ada beberapa anchor yang kurang bagus gitu ya. Nah, kayak begini. Ini mungkin terhubungnya ke ini ya, apa namanya? Apa istilahnya begitu? Agustus, kemudian September begitu. Sip. Bukan. Iya, arsip. Iya, arsip. Jadi dia ini. Nah, ini ada buku anak, buku dewasa, buku penulis cilik. Bagus kalau ini anchornya begini. Tapi kalau itu memang alami dari orang lain yang dengan sukarela memberikan backlink ke kita, memang kita nggak bisa ngatur begitu ya. Kita nggak bisa ngatur mereka akan memberikan anchor apa begitu. Kecuali kalau itu memang kita kelola sendiri. Misalnya kayak tadi kita punya Kompasiana, kemudian kita nulis artikel dan kita jadikan backlink dari situ. Nah, kita perlu memberikan anchor yang tepat sesuai dengan kata kunci atau frasa kunci yang kita targetkan. Ini untuk organic keyword. Nah, yang paling banyak mendatangkan traffic itu lomba menulis Kemendikbud 2016. Ini kayaknya lama ya, karena 2016 kata kuncinya. Ada contoh NISN, surat pernyataan keaslian naskah, contoh surat keterangan NISN. Nah, ini posisinya kan nomor 5. Ini bisa kemudian kita kuatkan agar ke nomor 1. Karena kalau nomor 1 itu volumenya, trafficnya itu bisa sampai 80% dari volume. Cuma kan karena ini kata kunci lama, mungkin sudah tidak banyak yang mencari begitu ya. Nah, ini yang contoh NISN itu sebenarnya cukup banyak yang mencari sebulan itu sekitar 600 begitu ya. Cuma yang muncul itu adalah gambar. Ini yang muncul di hasil pencarian gambar sehingga trafficnya tidak banyak, hanya dapat traffic 10 begitu satu bulan. Jadi bisa kita contoh praktekkan ya. Contoh NISN. Nah, kalau di sini tidak muncul ya. Tapi kalau gambar, tadi mestinya muncul. Sudah berbeda hasilnya. Jadi nomor berapa? Nah ini. Dia munculnya di hasil pencarian gambar. Nah, kenapa kalau gambar ini sedikit? Karena umumnya orang mencari gambar. Pengalaman seperti saya biasanya kalau pencarian gambar itu dari sini terus save as gitu ya. Jarang yang kemudian ngekliknya di sini. Kalau ngekliknya di sini jadi traffic. Kalau diklik ya, kalau diklik baru.
ini bisa kita optimalkan. Ini sayangnya nggak bisa diurutkan volume kayaknya. Yang kemarin saya berikan itu bisa. Jadi apa namanya? Sudah berbentuk Excel jadi lebih mudah. Ini untuk yang baru, istilahnya organic keyword versi 2. Kalau ini ada perkembangannya, perbandingannya antara bulan kemarin dengan bulan sekarang. Jadi ada komparasi. Nah ini ternyata malah untuk yang terbaru itu justru ini yang trafficnya paling banyak ya, penyebab Awkarin berubah. Karena kemarin kan Awkarin jadi trending mungkin ya, jadi banyak yang itu ke situ. Yang nyari gitu ya. Ya. Ini dalam 1 bulan terakhir ada 28 dan rankingnya memang naik dari 4 ke 3, jadi naik 1. Ini bisa. Nah ini muncul ya. Tahun 2016 ini padahal masih banyak yang nyari. Nah ini hebatnya SEO seperti itu. Meskipun postingan lama begitu masih mendulang traffic terbesar. Nah yang tadi contoh surat keterangan NISN ini memang gambar. Gambar ya. Jadi meskipun di sini posisinya nomor 1, tapi karena gambar traffic yang masuk tidak seberapa banyak. Berarti sebenarnya bisa dibikin lagi tapi tulisan gitu ya? Bisa dioptimalkan. Di antaranya cara mengoptimalkan yang pertama dengan memberikan backlink, menguatkan backlink. Jadi kalau kita misalnya punya blog lain atau punya kayak tadi Kompasiana, Kaskus, nah kita bisa memberikan backlink dari sana dengan kata kunci ini. Apa NISN gitu ya. Contoh keterangan surat NISN. Jadi misalnya di Kaskus tapi kemudian di backlink ke sini ya? Iya. Dengan anchor-nya itu ini. Jadi contoh surat keterangan NISN, nah ini kemudian kita linkkan ke sini. Kemudian cara lain untuk menaikkan posisi SERP seperti ini, hasil pencarian, itu dengan men-share ke Facebook. Nah itu menurut kwfinder.com itu termasuk salah satu poin ini, poin penguatan SEO. Jadi seberapa banyak dia di-share di Facebook. Kalau dulu ada seberapa banyak di tapi katanya jangan terlalu share juga di ya, Google. ya? Kenapa? Tadi gimana pertanyaannya? Kayaknya ini tadi mengenai jangan terlalu sering di-share di Facebook. Oh, ya, maksudnya itu dari Facebook yang berbeda. Jadi kalau di-share di satu akun Facebook itu hitungannya 1. Tapi kalau di banyak akun Facebook, nah itu hitungannya berlipat. Makanya kita perlu membuat fanpage misalnya ketika akun kita terbatas, temannya begitu,
Nah, fanpage itu perlu untuk melipat gandakan akun yang men-share. Karena ketika semakin banyak akun yang men-share itu akan semakin kuat. Saya contohkan, saya tutup ini, saya pindah ke mana ya? Minggu. Saya contohkan sekalian mungkin untuk kata kunci yang pencariannya lebih besar ya. Kalau tadi apa? NISN ya. NISN gitu aja ya. Bukan contoh surat NISN, tapi langsung NISN. Ini kita pilih Indonesia aja. Indonesia. Ini bisa gratis untuk, tapi dibatasi hasil ininya, hasil apa namanya, hasil, oh bukan hasilnya, dibatasi seberapa banyak kita melakukan riset. Kayaknya sehari cuma berapa, 5 kata kunci kalau nggak salah ya. Oh, ya udah berarti tiap hari aja rajin-rajin. Iya. Ini yang gratis 30 hari pertama. Setelah itu harus bayar kayaknya. Nah ini bedanya dengan apa namanya, Ahref ya. Kalau di sini itu ada, nah seberapa banyak dia di-share di Facebook gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada poinnya sendiri. Nah, ini yang hasil yang menempati posisi pertama di Google itu poin di share FB-nya lumayan 195. Kalau ini menggunakan MOS, jadi domain authority, page authority, tidak menggunakan Ahref. Kalau Ahref kan domain rating gitu ya. Nah ini DA-nya 70, PA-nya 50. Ini citizen flow 36. Kemudian trust flow 23. Linknya, nah ini backlink-nya 280. Nah di-share di FB, nah, ini bisa kita lihat the number of Facebook shares. Nah, ini artinya 195 di-share oleh akun yang berbeda. Jadi bukan kita sering-sering nge-share begitu, karena kadang-kadang kita sering nge-share berkali-kali dengan URL yang sama di Facebook, di satu akun Facebook, bisa-bisa malah kena spam oleh Facebook, dianggap spam begitu. Ini estimasi trafficnya di 144.000, banyak ini ya, NISN. Nah, kalau tadi sudah memenangkan keyword yang agak panjang, bisa mulai kemudian keyword yang lebih menantang, lebih pendek, yang dicari oleh lebih banyak orang. Ini teman-teman bisa nanti nyoba apa bacanya, ya, keyword finder. Oh, keyword finder ya? Ya, kepanjangannya keyword finder. Ini punyanya Menggol. Ini saya gratis ini. Nanti teman-teman bisa nyoba juga. Kalau yang versi berbayar itu lebih banyak hasilnya. Kalau ini kan dibatasi juga hasilnya sampai berapa, nah ini mulai ke 21 kayaknya ya. Ke 26 itu sudah blur begitu. Diblurkan. Ini 1 bulan kalau yang
yang berbayar kayaknya jauh lebih murah, cuma $26 ya dibandingkan dengan Ahrefs, Moz itu kan sama-sama $99. Nah ini juga ide keyword muncul di sini. NISN ini yang paling banyak, 419.000 dicari dalam sebulan. Kemudian cek NISN, kemudian ada Verbal PD, apa ini? NISN siswa, NISN online, cek NISN melalui nama, cek NISN siswa, begitu. Iya. Nah, tingkat kesulitannya 18. Nah ini lumayan juga ini kompetitornya. Kalau kayaknya ngalahkan ini nggak bisa karena ini memang yang punya NISN. Data, iya. Iya, websitenya Kemdikbud. Nah ini merdeka, lumayan juga ini karena nasional gitu ya. Apa namanya? Media nasional. Nah, ini yang 99.go. Nah ini kan dia artikelnya kan cara cek NISN mudah. Nah yang seperti ini yang bisa disaingi begitu, yang menjadi kompetitor. Lumayan 1 bulan ini dia bisa mendapatkan sekitar 20 traffic, 20 visitor dari 1 kata kunci. Kita kembali ke Nengol. Nah, ini kata kunci yang bisa kita optimalkan. Untuk mengoptimalkan itu bisa kita lihat intinya adalah bagaimana kita menaikkan rankingnya. Yang awalnya masih ranking 5, ranking 8, nah kita naikkan, kita upayakan agar jadi ranking 1. Karena bisa dipastikan dengan naiknya ranking itu akan trafficnya semakin banyak. Ini top page gitu ya. Halaman yang paling banyak mendatangkan traffic dari mesin pencari, dari Google terutama. Berarti bisa bikin artikel turunannya ya dari situ ya? Iya, terutama yang ini ya, apa namanya, yang berhubungan, kemudian ditingkatkan lagi ke yang lebih pendek kata kuncinya. Ini contoh surat keterangan siswa dengan apa ini? Nah ini ternyata dengan keywordnya yang paling sering dicari adalah contoh NISN. Iya. Padahal itu nggak sengaja sih bikin. 2015 ini ya? Iya. Karena itu kan ada lomba. Lomba itu Iya. harus menyertakan surat itu, makanya saya bikin artikel lain gitu. Masya Allah ternyata ini ya bisa jadi top hits. Ini yang kedua tadi 9 penyebab alkarin Novilda. Yang ketiga contoh surat pernyataan keaslian naskah. Nah, ini kayaknya para penulis ya yang mencari ya. Jadi keywordnya surat pernyataan keaslian naskah. Kalau yang kemarin itu yang apa? Tijara.com itu ternyata masih belum masuk kalau dimasukkan ke Ahrefs, belum terbaca. Mungkin gitu. Karena masih baru dan sedikit ininya trafficnya, jadi Iya, masih belum karena terbaca. dia kebanyakan cuma produk keterangan kayak gitu aja, produk keterangan kayak gitu aja sih. Iya, iya. Nah ini ada domain kompetitor. Nah ini juga kita perlukan untuk
membandingkan. Yang pertama, oh ini kompetitor kita. Yang kedua, kemudian apa sih yang bisa kita optimalkan dari keyword yang dimiliki kompetitor. Kita bisa dapat ide keyword, kita bisa dapat peluang nanti kita pengen mengoptimalkan dengan nulis apa begitu. Nah ini yang beririsan keywordnya. Common keywordnya dalam persen ini ya. 5%, 3%. Ini ada yang puspitadesi.com, ada di ciamis.com, ada grandcokro.com. Iya. Tapi memang belum ada yang sampai puluhan persen ininya common keywordnya. Gitu. Kalau semakin banyak traffic kita dari SEO itu nanti akan semakin banyak yang mendekati website dan blog yang menjadi kompetitor. Persaingannya makin besar gitu ya? Iya. Tapi juga kemudian memberikan peluang kepada kita untuk melihat apa keyword-keyword ini kompetitor yang bisa kita optimalkan, yang mungkin kayak kemarin saya belum pernah nulis. Saya udah lihat tuh yang Hai Bunda ya. Iya. Haibunda.com. Nah itu kalau dia kan nomor 1 kan cerita rakyat. Nah terus Iya. kalau saya bikin lagi misalnya cerita rakyat, nanti jadinya gimana? Saingan sama dia apa gimana tuh? Kalau kita kalau dia banyak traffic dari situ, otomatis ya termasuk salah satu kompetitornya. Gitu. Nanti bisa kita bandingkan kayak tadi melalui keyword finder atau juga melalui Ahref ini yang free kan juga bisa menampilkan ini ya website-website dengan kata kunci itu begitu. Sehingga nanti bisa kita lihat peluangnya seperti apa. Kalau kira-kira persaingannya masih kita belum cukup begitu, ya kita mencari keyword yang lebih panjang, long tail keyword. Gitu. Mungkin sementara ini ya. Berarti bisa aja kita bikin misalnya artikel yang sama tapi isinya lebih bagus kayak gitu ya? Iya. Jadi ibaratnya itu misalnya katakanlah daftar film terbaik begitu ya. Kemarin yang nomor 1 katakanlah duniafilm.com misalnya. Lalu kita yang punya film terbaru.com misalnya, kita bikin artikel dengan versi yang lebih baru, kemudian isinya juga lebih menarik. Nah itu juga salah satu poin bagi Google untuk membaca. Kalau faktor-faktor lain itu sama, ya kita akan secara otomatis nanti rankingnya lebih baik, bahkan bisa menggantikan. Jadi kalau misalnya DA-nya sama, PA-nya sama, kemudian tadi kalau menurut keyword finder kan ada share di Facebook juga nilainya sama, secara total nilai kita lebih besar atau sama, lalu artikel kita lebih bagus dan lebih baru, biasanya kita yang akan lebih diprioritaskan untuk peringkat yang lebih baik begitu. Kita lanjut ya mungkin ya pada ini jadi jangan contoh yang lain. Berikutnya mungkin sudah ada atau di ini mungkin di punyanya Mbak Mega nih, mumpung hadir orangnya. Sebentar, saya naikkan ininya ya.
Kalau gitu saya nanya dulu boleh ya? Monggo. Ini kan sekarang tuh kan banyak yang isi artikel pakai daftar isi gitu ya. Ya. Jadinya panjang banget. Nah sebenarnya lebih baik ya terutama yang lomba-lomba ya, saya lihat yang lomba-lomba itu yang ya kayak gitu, jadi panjang tapi ada daftar isi sehingga kan orang gampang. Nah sebenarnya Ya. lebih efektif yang panjang ada daftar isi atau misalnya dipecah-pecah gitu, bisa dipecah jadi 5 gitu, atau memang ya lebih bagus yang mana sebenarnya? Lebih efektif yang panjang dengan menggunakan daftar isi. Oh gitu. Iya, karena dia akan mendapatkan lebih banyak keyword dan dibaca Google sebagai komprehensif. Jadi semakin komprehensif terhadap satu topik, umumnya oleh Google akan ditempatkan di hasil pencarian yang lebih baik. Misalnya mungkin ini ya saya contohkan. Oh bukan, kalau ini nggak muncul. Arti apa ya? Yang betul tuh jangan kayak gini, tidurnya yang betul posisinya yang betul tidurnya yang betul posisinya. Kalau Mbak Vela datang ya gampang, nanti ada yang bukain. Mungkin nanti bisa kalau pas ingat gitu ya. Kalau dulu itu mudah sekali muncul ininya apa namanya semacam settling begitu di bawahnya karena ada daftar isi begitu. Apa tadi yang ini? minamegawati.com coba. Megawati.com. Iya, sambil menunggu ya, salah satu yang kemarin di grup kita bahas itu ini page speed, kecepatan website. Nah itu menjadi salah satu faktor penting begitu. Jadi misalnya konakat.net gitu ya. Kita bisa pakai page speed-nya Google, bisa juga pakai GTmetrix. Tapi lebih akurat mana antara GTmetrix dengan PageSpeed Insight? Iya, nggak tahu ya mana yang lebih akurat. Biasanya saya pakai soalnya dua-duanya. hasilnya kan beda nanti antara PageSpeed Insight dengan GTmetrix. Nah ini bagus hasilnya 81 gitu ya. Desktopnya wah luar biasa ini 97. Jadi secara kecepatan sudah bagus. Kalau hijau ini kan bagus ya. Kalau GTmetrix kalau page speed kan hanya satu ini satu poin aja gitu ya. Dia cuma membedakan antara seluler sama desktop. Lalu kalau kalau tidak hijau itu biasanya kan ada rekomendasinya di bawah begitu, mana yang
perlu diperbaiki. Ini hapus JavaScript yang tidak digunakan dan hindari pengalian lebih dari satu halaman. Oh, ini memang bawaannya blogger ya, kalau kayak gini ya. Bawaan blogger. Iya. Nah, optimalisasi gambar mungkin. Nah, yang kayak begini 110 kilobyte bisa dikecilkan resolusinya, bisa jadi 33 kilobyte begitu. Wah, ini luar biasa GTmetricnya. 100%. Keren ini. Hijau semua. Template-nya premium. Masya Allah. Tapi servernya Keren. Kanada itu. Ya ini, oh yang ini ya, yang baca dari Kanada ya, metriknya ya. Kalau dari Indonesia yang masih pakai 3G mungkin beda lagi nanti hasilnya. Oh, iya. Iya, kalau GTmetric kayaknya nggak ada pilihan baca server dari Indonesia. Biasanya kalau yang paling dekat itu Singapura begitu paling ya. Nggak tahu kalau GTmetric ada pilihan nggak dari Singapura. Tapi secara kecepatan ini sudah inilah lulus lah, bagus sekali gitu ya. Kalau yang tadi apa minamegawati.com. Megawati.com. Website cantik. minamegawati.com. Bentar. Nah, ini yang selulernya masih 30. Desktopnya 60. Ini WordPress ya? WordPress atau Blogger? Itu WordPress, Ustaz. WordPress ya? Iya. Ya, ini lumayan lama sih. Kalau dibandingkan dengan tadi Coconata itu jauh gitu ya kecepatannya. Nah, ini yang perlu untuk diperbaiki. Yang pertama untuk ininya, respon servernya. Ini hostingnya di mana? Bawaan WordPress biasanya. Mbak Mega server apa namanya hosting di mana Mbak? Hosting. Kayaknya hostingnya bawaan WordPress deh. Oh itu ini WordPress yang dibeli WordPress.com yang dibelikan domain, bukan apa WordPress.org.
Belum dijawab. Oh ini, mestinya cepat ya kalau niaga hoster. Soalnya niaga hoster itu termasuk hosting yang paling cepat di Indonesia. Atau mungkin karena ini. Mungkin pluginnya kebanyakan Ustadz, atau gimana? Iya mungkin. Banyak plugin yang sebenarnya tidak terpakai, tapi diinstal. Iya kemungkinan begitu. Ini komputer Tuh, saya jadi harus atau gimana itu, Ustaz? Saya nggak ngerti, soalnya baru Oh. pakai WordPress. Iya. Ini di laptop saya kok not secure ya. Mungkin bisa dicoba Mas Atli di situ ini not secure atau lancar. Sebentar sambil saya coba. Iya, not secure pakai HTTP bukan HTTPS. Oh iya, jadi yang pertama pastikan dulu agar secure. Jadi SSL-nya diaktifkan. Jadi dari HTTP diubah menjadi HTTPS. Itu tadi mana ya? Domainnya di beli domainnya di sini ya, di matbau.net ini ya. Belinya di Domenesia, Ustaz. Oh, Domenesia. Iya, iya. Kalau di Niaga Hoster kan hostingnya ya, mestinya sudah ada fasilitas free SSL, diaktifkan saja. Di itu biasanya di cPanel atau di itu. Jadi di cPanel ada free SSL. Biasanya langsung sih begitu masuk ke dashboardnya cPanel itu di sisi kanan kan ada nama domain. Nah itu kalau belum hijau, belum kunci tertutup warna hijau ikonnya, nah itu bisa diklik. Biasanya akan langsung dibawa masuk ke SSL. Nah, nanti kalau sudah diaktifkan, bisa ditambahi dengan plugin Really Simple SSL. Nah, itu diaktifkan sehingga semua HTTP nanti akan di redirect ke HTTPS begitu. Nah, itu yang pertama. Soalnya sekarang banyak browser yang akan mempermasalahkan HTTP karena dianggap tidak aman gitu. Ya kayak ini tadi yang saya buka. Ini kemudian apa? Ya ini memang banyak kayaknya. Oh pakai ini ya, Elementor ya. Ini ada Elementor icon. Kemudian ada juga Google Font. Google Font itu memang bagus, tapi ya efeknya loadingnya jadi lama begitu. Dibandingkan dengan menonaktifkan Google Font. Dan di website itu pada akhirnya seringkali kita dihadapkan memilih apakah mau mengedepankan keindahan, tampilan, atau mengedepankan kecepatan. Kalau bisa dua-duanya dikombinasikan bagus, tapi seringkali kita dihadapkan pada salah satunya. Gitu. Dulu awal-awal saya juga begitu, setiap bikin blog, bikin website itu bagaimana agar
tampilannya menarik gitu. Tapi saya lihat ternyata yang main SEO itu malah ada yang main SEO itu cuma pakai temnya itu 2020. Jadi kosongan itu, dan itu belakangan website saya yang baru ya udah nggak pakai apa-apa, pakai tem 2020 itu. Jadi memang nggak menarik kalau dibaca, tapi kan orang datangnya dari Google gitu, sehingga tidak melihat tampilan dulu. Yang penting isinya. dia trafficnya datang, terus isinya bisa dibaca, memuaskan, akhirnya ini bagus untuk SEO-nya. Tapi bisa diinikan juga sih, bisa disiasati. Nah, enaknya kalau WordPress itu kita tampilan desktopnya bisa dibuat bagus, lalu untuk mempercepat tampilan mobilenya kita aktifkan AMP, pakai plugin AMP. Nah itu nanti langsung sekedip ya ketika ini dicari gitu. Nah, ini dari Pak Kokonata, kalau saya orang visual, kalau tampilannya nggak bagus nggak ini. Iya. Mungkin efek nyamannya kali ya. Kalau tampilannya bagus nyaman. lebih nyaman. Iya. Kalau yang tadi, nah ini juga sama ya, nilainya juga masih E. Ini juga hampir sama sih. Yang pertama itu terkait dengan respon server. Nah, ini memang HTTP. Nah, perlu diubah ke HTTPS. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, terkait dengan apa, plugin. Nah, ini pakai PostScript per Elementor. Nah, ini memang cukup berat gitu ya. Jadi dia kalau dipakai apa namanya, tidak pakai itu, cuma ya ini ya apa namanya, alternatifnya juga harus dipikirkan. Itu bisa menghemat 218 milidetik. Ini Google Font tadi, nah ini juga berpengaruh. Ini yang paling banyak terkait dengan Elementornya. Itu mungkin untuk kecepatan. Nah, untuk domain ratingnya masih 1,5. Ini referring domainnya baru 7 ya. Baru 7 bisa kita lihat. Nah, oh ternyata dari Mas Sadli. Ini ada blog sadli.com. Dari FLP Bali, nah, catatan Amanda, Ailuftari, Nakiah Syam, nah, Rindang Yuliani, Vinaira. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan domain authority, termasuk juga domain rating punyanya Ahref ini, memperbanyak backlink. Nah, kalau teman-teman sudah gabung di FLP, di blogger FLP, itu kan anggotanya banyak ya, itu bisa ini bertukar backlink begitu ya. Caranya bisa disiasati, misalnya saling mereview websitenya atau blognya, atau tukar artikel semacam jadi guest apa namanya istilahnya, guest blog gitu ya. Guest post. Oh iya, guest post. Nah itu bisa. Jadi akan mempercepat itu dengan ini, praktis begitu.
Mohon maaf ya, ini kayaknya kena hujan jadi lambat wifi-nya. Biasanya cepat. Kayak yang pekan kemarin cepat. Nah ini backlink-nya 845. Ya. Jadi sekali lagi dari satu domain itu bisa memberi banyak backlink. Tergantung ditempatkan di mana. Kalau ditempatkan di artikel ya umumnya cuma satu backlink. Tapi kalau ditempatkan di sidebar, ditempatkan di footer, itu dari satu domain bisa memberikan banyak backlink. Ini memang masih baru ya, apa? Januari 2000 apa itu mulainya? Agustus Mulainya 2020 bulan ya. Agustus, iya benar-benar Ustaz. Oh Ya, ya. Agustus. Ya, ya bagus ini menanjak grafik ininya, grafik backlinknya, tinggal diistiqomahkan. Kalau untuk keywordnya ini baru 2 organik keywordnya yang muncul. Nah, kalau website atau blog kita masih baru, terus kita ingin cepat diantaranya ya, ini malah belum terbaca begitu. Itu bisa kita buka sendiri. Gitu. Jadi misalnya apa tadi namanya minamegawati.com, gitu. Nggak apa-apa kalau di Google langsung ketik aja minamegawati, nggak pakai .com gitu ya. Nanti kalau hasilnya Mina Megawati itu sudah masuk di halaman pertama, nah diklik saja. Nah itu akan dibaca oleh Google sebagai organic traffic dari search engine, bukan direct traffic gitu. Dan dengan semakin banyaknya traffic dari Google itu akan menguatkan SEO kita, terutama kata kunci tadi. Nah, makanya sering-sering juga setelah kita melakukan riset, keyword apa yang sudah masuk, nah, dibuka aja daripada kita langsung ngeklik di address bar URL website kita, langsung domain kita lah, lebih baik masuknya lewat Google. Nah itu cukup membantu untuk website-website yang masih baru. Mungkin bisa dilanjutkan dengan website atau blog berikutnya. Siapa yang mau? Satu lagi mungkin, ini hampir jam 9. Oh ini. Satu lagi mungkin bisa ini Ustadz, mungkin bisa ini punyanya Mbak Tari di Iluftari. Iluftari.com ya. Ini luar biasa. Nah ini udah banyak ini. Ya, ini dari overview dulu. Ya. Nah, banyak ininya, organic keywordnya sudah 964 gitu ya. Referring domain 93, ini bisa kita lihat. Nah, yang tertinggi dari blogger perempuan.co.id ini memang domain ratingnya sudah tinggi ya, 67 gitu. Ada juga ini apa nih? prtnetwork.id. Nah, ini 53. Nah, Blogspot itu juga bisa menjadi
salah satu ini ya, salah satu apa namanya backlink. Meskipun itu tadi domain ratingnya akan tergantung pada ininya. Ini belum terbaca draftblogger.com ya dari profil. Nah itu bisa salah satunya dibuat halaman profil seperti punyanya Pak Kokonata tadi. Nah itu tinggi domain ratingnya sampai berapa tadi? 96 ya. Mendekati 100 begitu. Iya. Oh ini tadi Raja Backlink. Ini pernah ini ya, pakai PBN ya. Atau dapat secara natural dari ini Raja Backlink. Job itu job. Oh job ya. Ya sudah cukup banyak ininya. Referring domainnya, nah, backlinknya. Nah bedanya antara domain ratingnya Ahref dengan domain authority-nya MOS itu kalau Ahref murni dari referring domain sama backlink. Sementara kalau domain authority-nya MOS itu dia juga memperhitungkan usia website atau usia blog, usia domain gitu ya. Sehingga meskipun nggak punya backlink, tapi kalau usia domainnya semakin tua, itu domain authority juga akan semakin naik, gitu, semakin besar. Tapi kalau domain rating nggak bisa, meskipun usia domain itu sudah tua tapi nggak punya backlink, dia akan tetap 0. Jadi dia hanya bertambah dengan adanya referring domain dan backlink yang dihitung dua-duanya antara kualitas dengan kuantitas. Dan itu juga membuat kita punya strategi daripada memperbanyak backlink yang tidak berkualitas, itu lebih bagus yang berkualitas. Jadi misalnya kita dapat dari domain-domain yang DR-nya tinggi, kemudian backlink-nya itu juga berasal dari artikel yang relevan, nah itu lebih kuat untuk mengangkat domain rating daripada kita sekedar dapatnya itu no follow, kemudian dari komen-komen begitu kan, umumnya kan no follow ya, nah, itu tidak terlalu berpengaruh. Untuk link bisa kita lihat apakah ada yang nggak ada. Ini bagus, ini nggak ada link yang ini rusak ya. Tadi yang bersih ya, organik. Kerawat. Iya. Nah ini traffic yang paling besar itu dari kata kunci 7 dosa besar. Ini 9 dosa besar. Ini memang naik ya posisinya. Kalau bulan lalu itu 14, nah sekarang 6. Nah ini kalau bisa dinaikkan lagi jadi nomor 1, begitu trafficnya akan semakin besar. Ini. You're welcome. Nah ini yang benar you're welcome atau apa ya? Iya. Atau you're welcome. Pikiran ya bikin kayak gitu ya. Iya, kadang-kadang. Ucapan bahasa Inggris gitu ya. Nah ini juga lumayan ini.
menulis cerpen dibayar. Ini posisinya nomor 1. Cuma memang yang mencari tidak banyak. Yang mencari hanya sekitar 200 pencarian sebulan. Ada lingkungan kotor, cerita pendek bahasa Inggris. Ini nomor 10. Ini yang mencari kan sebenarnya yang You're Welcome ini kan banyak ya. Ini kalau dinaikkan posisinya, trafficnya akan semakin besar. Nah, yang lingkungan kotor ini sudah nomor 1 tapi gambar. Gitu. Kalau bisa hasil pencarian umum yang nomor 1, trafficnya akan lebih besar lagi. Cerita ini nanti yang lain boleh nyalip atau enggak sih? Ini ya. Jadi kompetitor gitu ya. Iya, kompetitor kan lumayan. Kalau mau sekalian ini. Nah, ini nih yang CPC-nya tinggi nih. Mesin cuci rusak, air keluar terus. 0,35 lumayan. Lumayan buat pengguna AdSense. Iya. Nah, top page-nya ada yang mau nebak kira-kira top page-nya yang mana? Kayaknya yang You're Welcome tadi ya. Atau 7 dosa besar? Kayaknya 7 dosa besar yang paling atas. Oh, ternyata You're Welcome. 7 dosa besar malah urutan ketiga. Iya. Ini banyak ini cara memperbaiki mesin cuci yang bocor. Ini mendapatkan 152 keyword. Nah, kalau di sini ada perkiraan ininya juga ya. Jadi value artikel ini itu $65. Wow. Berapa berarti $65 ya? Lumayan. 1 juta. 650. 650. Top keywordnya mesin cuci bocor. Nah, seperti ini yang perlu untuk kita optimalkan. Kita bikin artikel-artikel yang banyak kata kuncinya. Kita bisa lihat ini ya, 152 ini apa saja kata kuncinya. Jadi dari satu artikel bisa dapat 152 keyword. Nah, nanti kompetitornya tinggal tulis cara atau tutorial memperbaiki mesin cuci bocor gitu. Kayaknya Mas Adli ini mau bikin artikel mesin cuci. Nah, ini mesin cuci bocor, selang mesin cuci bocor, cara memperbaiki mesin cuci yang bocor, mesin cuci rusak, air keluar terus, cara memperbaiki mesin cuci, selang pembuangan mesin cuci bocor. Nah, banyak ini. Nah, sampai berapa tadi? 100 berapa? 120-an. 92. 152 keyword. Nah, satu artikel ini. Masalah mesin cuci. Ntar ini bisa kita urutkan apa enggak ya? Volume. Karena nanti ketika kita mau buat backlink, itu lebih baik anchor-nya adalah yang pencarian keyword yang pencariannya paling besar. Ternyata malah mesin cuci kartun. Ya, yang apa namanya volumenya paling banyak dicari. Tapi ini juga bisa. Jadi
misalnya kita mau bikin backlink tambahan untuk artikel ini, lebih baik pakai Anchor ini, cara memperbaiki mesin cuci. Nah, backlink yang paling mudah itu ya internal backlink ya dari blog kita sendiri. Jadi nanti kalau misalnya nulis apa terkait dengan rumah tangga, perabotan rumah tangga, atau mesin, atau tentang cucian, atau tentang urusan dapur begitu. Nah, itu bisa kita masukkan internal link ini. Baik di Ahref, di Yos itu ada istilah artikel yatim. Nah, artikel yatim itu ketika artikel itu tidak punya internal link. Jadi dia tidak terhubung dengan artikel manapun di website tersebut. Begitu. Makanya setiap kali kita bikin posting baru, pastikan ada link ke artikel lain. Nah, ke artikel lain itu kalau bisa kita utamakan yang pertama adalah yang relevan dengan topiknya. Jadi kalau kita bikin katakanlah cara memperbaiki genteng yang bocor karena misalnya sekarang kan musim penghujan gitu ya. Nah, itu kita hubungkan kalau tidak berada dalam kalimat itu bisa kita tambahi baca juga cara memperbaiki mesin cuci. Nah, itu jadi anchor-nya kemudian kita linkkan ke artikel ini, cara memperbaiki mesin cuci yang bocor. Nah, setiap kali kita bikin posting baru, pastikan kita memberikan link ke posting yang lain. Nah, itu namanya internal backlink. Nah, itu akan semakin menguatkan. Khususnya ketika itu tadi, anchor-nya kita sesuaikan. Jadi daripada kita milih yang bawah-bawah ini, nah kita bisa milih yang atas. Apalagi ini posisinya kan sudah nomor 8 ya. Kalau seperti ini kan 30 agak berat gitu ya. Jadi kalau nomor 8 seperti ini, nah tinggal naik beberapa tingkat. Kalau kita bikin beberapa internal link, nah insya Allah nanti akan kuat. Yang saya lakukan dalam pekan ini misalnya, awalnya artikel saya itu, ya, insya Allah itu tidak muncul. Awalnya dulu nomor 1, terus tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena dikopas oleh Uma. Nah, Uma ini kan banyak sekali ngopas dari bersama dakwah begitu. Kemudian, wah ini gara-gara dikopas malah nggak muncul gitu ya. Akhirnya saya kasih internal backlink. Jadi internal backlink itu juga bisa dari artikel lama ya, posting lama. Jadi yang saya lakukan, saya cari di halaman posting itu, kemudian insya Allah. Jadi semua artikel yang ada insya Allahnya langsung saya linkkan ke sini. Nah, itu akhirnya alhamdulillah kemudian muncul lagi di halaman pertama, meskipun belum bisa nomor 1. Karena nomor 1 itu Tribun. Nah, Tribun ini juga sering kopas Tribun. Cuma kadang-kadang baiknya Tribun itu memberikan link. Nah ya kalau Uma itu nggak pernah memberikan link. Nah ini terus lanjut ke mana? Nah kompetitor. Nah karena tadi ini ya keywordnya mesin cuci. Ini di antara kompetitornya yang paling atas adalah mesin cuci jogja.com. Seputar dunia teknik, blogspot, ini blogspot. Info tadi kayaknya muncul juga. Aqua aja, panit.com. Nah. Kalau untuk page speed tadi sudah belum ya? Belum ya? Belum. Speed.
Ini blogger ya. Blogger perlu belajar ke Pak Kokonata tadi. Bagaimana bisa hijau? Sekarang banyak kok itu apa namanya template-template yang udah support AMP untuk Blogspot. Ya. Yang desktopnya mendingan lah 71. Ini yang selulernya yang lambat gitu ya. Nanti bisa minta ini, minta apa namanya referensi ke Mas Adri, tim yang support AMP. Nanti akan lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Nah, tapi ini GT metricnya A. Ini ya termasuk yang berbeda ya antara speed dengan GT metric begitu. Kalau tadi kan Coconata.net, kemudian apa tadi minamegawati.com tadi kan hampir sama ya antara page speed dengan GT metric. Nah ini yang kayak kasus yang tadi kan perbedaan antara GT metric dengan page speed tadi. Iya, apa aja ini yang bikin beda ya? Mungkin servernya itu. Server dia kan dicek dari Kanada dan seterusnya mungkin. Iya. Nah, kalau page speed ini ngambilnya dari mana? Kalau page speed ini biasanya dari server aslinya, dari server domain dari atau yang kita buka gitu ya. Biasanya langsung kedetek di situ. Iya. Ya kalau mau memperbaiki tadi bisa ini belajar ke Pak Kokonata. Pakai pakai template apa begitu. Template itu blogger, bisa hijau. Ya. Tapi ya itu nggak indah. Oh, kurang indah ya. Cepat tapi kurang indah gitu. Iya. Mungkin sementara itu ada ini nanti yang mau yang kehabisan waktu dan apa namanya perlu untuk ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau Japri begitu ya. Kalau yang sekarang mungkin ada ini pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Mas Adli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ini tadi penjelasan mengenai apa namanya untuk audit ya, istilahnya audit SEO-nya. Teman-teman tadi sudah paham gimana cara auditnya, kemudian tools yang digunakan, dan mungkin cara tadi kan udah baca juga gimana cara untuk mengoptimalkan artikel yang istilahnya berada di urutan bawah bisa naik ke urutan yang lebih atas gitu. Salah satu caranya tadi dengan membuat internal link ataupun kita bikin guest post, kemudian artikelnya atau anchor-nya kita arahkan ke anchor yang kita gunakan di blog kita gitu. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi terkait tadi sudah ada panjang lebar kayaknya penjelasan dan sampai ke ini ya, apa namanya? Contoh-contohnya seperti apa? Mungkin ada yang pengen ditanyakan sebelum mungkin kita akhiri. Mbak Nurul Fauziah mungkin mau nanya? Yang tadi yang merasa kena salib tadi silakan. Tadi kayaknya ada yang merasa kena salib itu. Gara-gara tarin aja duluan. Oke. Terus ini mungkin apa namanya? Bukan pertanyaan dari teman-teman, tapi mungkin nanti bakalan ini ya, bakalan apa namanya berpengaruh, apa namanya? Saling berkaitan gitu. Untuk masalah
backlink tadi. Untuk masalah backlink tadi. Nah, backlink yang bagus itu backlink seperti apa sih sebenarnya? Apakah kita harus lebih banyakin backlink profile ataukah kita lebih bisa banyakin backlink yang dari guest post dan seterusnya yang menggunakan anchor-anchor tertentu atau dari kolom komentar? Itu seperti apa sebenarnya, Ustadz Muhsin? Monggo. Kalau sepengalaman saya yang kontekstual itu lebih berpengaruh. Jadi guest post kemudian memberikan anchor sesuai dengan keyword yang dituju itu lebih berpengaruh begitu. Daripada yang sekedar apalagi komentar begitu ya. Kalau di komentar itu secara default misalnya komentarnya WordPress itu kan no follow ya kalau komentarnya WordPress ya. Rata-rata sekarang udah no follow semua. Iya, no follow. Jadi ya akan beda jauh dengan yang do follow. Termasuk Aref itu membedakan antara no follow dengan do follow. Sehingga ada kadang-kadang itu website dengan banyak sekali backlink, banyak sekali referring domain, tetapi karena no follow dia nilainya kecil. Tapi kalau yang do follow itu lebih besar, apalagi ya memang dari domain berkualitas, domain ratingnya tinggi, lalu dia dapatnya dari kontekstual, artikel yang relevan dan anchornya juga pas sesuai dengan keyword yang dituju. Begitu. Nah, terus untuk penggunaannya di dalam artikel biasanya kan dari beberapa pakar SEO mengatakan bahwa sebaiknya perbandingan antara internal dan eksternal itu 1:3 gitu. 1 yang keluar dan 3 yang internal. Itu seperti apa? Apakah harus seperti itu ataukah kan kalau kita menggunakan ini istilahnya kita menggunakan plugin SEO seperti Rank Match misalkan di situ kan ada referensi untuk ada rekomendasi gitu, ada rekomendasi untuk memberikan external link. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, termasuk Yoast itu juga merekomendasikan external link. Sehingga ketika kita menulis artikel, nggak ada external linknya, biasanya akan muncul warning, belum ada external link. Begitu. Cuma itu sepengalaman saya tidak wajib sih. Jadi kalau kita sudah memberikan internal link, kalau di Yoast itu nanti ketika variabel yang lain sudah terpenuhi, tinggal external link itu tetap hijau. Artinya ya tetap bagus secara SEO-nya. Jadi perlu kita memberikan external link ketika kita mengarahkan ke sumber referensi kita. Sehingga diharapkan memang benar-benar relevan begitu ya. Jadi kalau artikel kita katakanlah tadi tentang memperbaiki mesin cuci yang bocor, kemudian kita melinknya ke external linknya itu domain yang isinya mesin cuci, nah itu bagus untuk SEO. Tapi kalau external linknya menuju katakanlah toko baju begitu, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan artikel kita dan topik utama website kita, itu menjadi jelek karena nggak relevan, apalagi kalau kita external linknya banyak begitu. Jadi itu semacam kita membagi begitu ya. Jadi kalau dalam satu URL itu katakanlah page authority-nya adalah 10 begitu ya, atau page authority-nya 20, kemudian kita ada external link ke 4 domain, artinya dari 20 itu akan terbagi kekuatan external link itu masing-masing 5 begitu. Tapi kalau hanya 1 external link, itu artinya kita memberikan setara dengan sekitar 20 itu kekuatannya. Makanya sebenarnya kalau kita punya banyak website, banyak blog gitu ya, kayak Mas Hadri, nah itu bisa dari satu website external linknya
sebenarnya websitenya sendiri begitu. Cuma kan Google nggak tahu ini websitenya siapa begitu. Apalagi kalau IP-nya berbeda karena hostingnya berbeda, itu sudah dibaca sebagai ya benar-benar external link website yang lain gitu. Kalau IP-nya sama itu kadang-kadang masih dianggap ini masih inilah ada hubungannya begitu. Makanya kalau kita punya website banyak itu diupayakan tidak satu hosting. Apalagi satu ini cPanel begitu ya. Kan di cPanel bisa kita tambahi add-on domain begitu ya. Bisa kita siasati dengan banyak IP yang berbeda begitu. Berarti kalau misalkan antara Blogspot dengan Blogspot itu terhitungnya tidak bagus berarti Ustadz ya. Soalnya kan IP-nya sama untuk semua Blogspot. Server apa namanya? IP-nya, hostingnya kan hosting Google gitu. Iya. Enggak juga sih, karena ternyata banyak juga yang blogger itu kemudian domain authority-nya bagus begitu. Kayaknya itu ini ya, apa namanya, berbeda dengan ketika kita punya website di hosting yang sama begitu. Kalau tidak salah ada 4 kan name servernya Google itu ya. Iya. Iya. Nah, itu mungkin yang membedakan. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan Moz. Ini ada versi gratis 30 hari begitu kan. Nah, yang seperti ini yang biasanya saya suka. Jadi ya nyarinya yang gratisan gitu ya. Nah, gratisan disambung lagi. Belinya cukup pakai akun Genius tuh bisa. Iya. Nah, seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan riset juga begitu. Ya memang kalau ini sih, kalau Moz itu ya dia istilahnya domain authority, page authority begitu. Dan mungkin hasilnya tidak sama dengan Ahref begitu ya. Kalau ini berdasarkan ini sih, berdasarkan page authority yang tertinggi. Ini page authority yang tertinggi, iya. Apa ini? Sikap dan kebiasaan miliarder. Gitu. Kalau yang punyanya Ahref tadi kan dari yang paling banyak trafficnya. Kalau Moz paling banyak trafficnya dari mana ya? Oh ini top page ini sih. Coba kita lihat apakah sama gitu ya. Ya, hasilnya beda ya. Yang keangkat ini, yang page authority-nya. Oh, iya. Iya. Dan biasanya yang keangkat juga yang mendapatkan apa namanya? Mendapatkan backlink dari Anchor. Ya, di sini dakwatuna kemudian lupa. Cukup mungkin? Oke. Mohon maaf tadi kepencet mikrofonnya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti buat teman-teman yang belum bisa hadir atau mungkin nanti ketinggalan, insya Allah
malam ini sekalian tak upload di YouTube ya untuk videonya, rekaman. Oh, ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Yang menghapus pos label itu blogger ya. Kalau blogger tinggal buka di layout tata letak gitu ya. Tata letak, nah nanti bisa dilihat yang pos label tinggal dihapus. Atau bisa dihapus di itunya juga bisa, di apa namanya, artikelnya. Bagian label bisa dikurangin, itu bisa juga. Oh iya, gitu bisa. Jadi kalau labelnya dikurangi nanti kan nggak jadi sepanjang yang kemarin. Gitu. Saya ada yang apa namanya blog itu duluan sama tim. Jadi setiap kali dia posting itu labelnya banyak begitu. Jadi semacam kalau di WordPress itu tag begitu. Padahal kalau saya mengartikan label di blogger itu seperti kategori. Jadi akhirnya saya sederhanakan. Buat aja sederhana. Jadi keluarga, kemudian apa namanya taskiyah, kemudian apa parenting begitu. Akhirnya menjadi lebih singkat. Cukup insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Oke teman-teman, karena nampaknya sudah pukul 9.29 dari kita mulai tadi jam 8, sudah 1 jam setengah. Dan kayaknya obrolan tentang SEO dan seterusnya ini nggak bakalan cukup dalam waktu dua kali pertemuan ya sebenarnya. Masih banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin pengen dijawab gitu atau pengen tahu jawabannya seperti apa. Nanti mungkin kita bisa diskusi di grup sambil karena grupnya masih belum bubar gitu ya, jadi bisa diskusi di grup. Kalau nanti sudah bubar mungkin bisa japri ataupun via DM ke Ustadz Muhlisin di Instagramnya, namanya Muhlisin BK juga ya. Nanti bisa di-follow juga itu, sekalian nanti bisa DM-an di situ kalau pengen tanya-tanya gitu ya. Kalau misalkan nggak simpen kontaknya, bisa tanya via Instagram. Gitu. Itu saja mungkin teman-teman ya untuk malam hari ini kita cukupkan karena malam minggu, jadi mungkin ada yang butuh istirahat lebih cepat atau mungkin butuh waktu bersama keluarga dan seterusnya. Kita cukupkan untuk malam ini. Terima kasih dan mohon maaf bila selama 2 kali pertemuan ini mungkin saya keliru berkata atau menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.